Halo, saya ingin memperkenalkan bisnis saya yang bernama Baby Pets. Baby Pets milik saya dirancang sebagai tempat penitipan yang tidak hanya aman dan bersih, tetapi juga memberikan kenyamanan serta kasih sayang kepada setiap hewan yang dititipkan. Konsep usaha ini berfokus pada pelayanan yang humanis, di mana setiap hewan dianggap sebagai individu yang membutuhkan perhatian, interaksi, dan lingkungan yang menyenangkan. Fasilitas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan dasar hewan peliharaan, seperti anjing dan kucing, mulai dari kandang yang bersih dan layak, area bermain yang cukup, hingga penggunaan perlengkapan perawatan yang higienis dan aman. Usaha kami memiliki visi dan misi. Visi kami yaitu menjadi usaha jasa penitipan dan perawatan hewan peliharaan yang paling dipercaya, paling sering dipilih, dan paling diingat oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Kami memahami pentingnya membangun usaha dari bawah dengan mengutamakan kualitas layanan, kepercayaan pelanggan, dan kepedulian terhadap hewan peliharaan yang dititipkan. Visi kami menjadikan Baby Pets sebagai pilihan nomor satu bagi masyarakat Pekanbaru yang membutuhkan penitipan harian, grooming, atau layanan antar jemput hewan. Selanjutnya, analisis produk. Jenis produk. Produk yang ditawarkan oleh Baby Pets termasuk dalam kategori jasa atau service based product, di mana layanan yang diberikan bersifat tidak berwujud atau intangible, tetapi sangat bergantung pada kualitas pelayanan, kenyamanan fasilitas, serta kepercayaan dari konsumen. Jenis hewan yang dapat dititipkan meliputi anjing dan kucing. Selain layanan penitipan standar, Baby Pets juga menyediakan layanan tambahan seperti yang pertama, grooming atau mandi, potong kuku, sisir bulu, dan perawatan dasar lainnya. Yang kedua, layanan antar jemput hewan, khusus untuk wilayah Pekanbaru. Yang ketiga, home boarding, yaitu layanan penitipan berbasis rumah yang memberikan suasana lebih alami dan tenang bagi hewan tertentu. Kemudian, karakteristik dari produk kami. Yang pertama, yaitu memberikan fasilitas nyaman dan aman. Baby Pets menyediakan fasilitas ruangan ber-AC, kandang individu yang bersih dan luas, serta area bermain aman dan terawat. Yang kedua, pelayanan ramah dan profesional. Seluruh staf yang bekerja di Baby Pets merupakan pencinta hewan yang telah dilatih dalam menangani berbagai jenis hewan peliharaan. Yang ketiga, pemantauan harian dan laporan berkala. Pemilik hewan akan mendapatkan update harian dalam bentuk foto, video, dan catatan singkat tentang kondisi hewan mereka melalui aplikasi WhatsApp atau aplikasi pesan lainnya. Yang keempat, layanan tambahan yang fleksibel. Baby Pets menawarkan paket layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, termasuk perawatan grooming, pemberian obat sesuai interaksi, serta pemeriksaan ringan jika diperlukan. Dan layanan antar jemput juga memudahkan pelanggan yang memiliki mobilitas tinggi. Kemudian, analisis usaha. Analisis ini mencakup 4 aspek utama, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman threat yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis ke depan. Yang pertama, strength, kekuatan produk. Kekuatan utama dari Baby Pets terletak pada kualitas layanan dan konsep bisnis yang unik. Baby Pets hadir sebagai jasa penitipan hewan yang mengusung konsep pet hotel dan care, yaitu tempat penitipan yang tidak hanya sekedar menjaga hewan tetapi memberikan pelayanan menyeluruh seperti perawatan, perhatian emosional, serta kenyamanan maksimal layaknya hotel bintang. Kebersihan dan keamanan juga menjadi kekuatan utama. Baby Pets menerapkan standar higienitas yang tinggi, mulai dari pembersihan kandang hingga alat makan yang disterilkan secara rutin. Yang kedua, weakness atau kelemahan produk. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, Baby Pets juga memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Salah satu kelemahan utama adalah kapasitas penitipan yang terbatas, karena Baby Pets berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan dan kenyamanan setiap hewan, maka jumlah hewan yang dapat ditampung dapat dibatasi. Kelemahan lainnya adalah ketergantungan pada staf yang berpengalaman. Karena karakter hewan berbeda-beda, pelayanan sangat tergantung pada keterampilan staf dalam menyesuaikan diri dengan kondisi hewan. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang produk. Di Pekanbaru sendiri belum banyak bisnis penitipan hewan yang menawarkan layanan sekelas hotel dengan pendekatan personal dan profesional seperti Baby Pets. Ini menjadikan peluang besar untuk mengisi kekosongan pasar dan menjadi pionir dalam segmentasi layanan premium untuk hewan peliharaan. Selain itu, tren digital marketing di media sosial juga menjadi peluang besar dengan konten menarik seperti video lucu hewan, testimoni pelanggan, atau edukasi ringan tentang perawatan hewan. Baby Pets dapat menarik perhatian pasar yang lebih luas dan melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook.
Kemudian yang keempat, threat atau ancaman produk. Meski memiliki peluang besar, Baby Pets tetap menghadapi beberapa ancaman yang perlu diwaspadai. Ancaman utama datang dari kompetitor pengiriman konvensional yang menawarkan harga jauh lebih murah. Meskipun tidak menyediakan layanan lengkap Baby Pets, harga yang lebih rendah bisa menarik konsumen untuk mempertimbangkan biaya. Selanjutnya, analisis produksi. Bagian pertama, proses produksi atau proses pelayanan. Yang pertama, kami melakukan penerimaan hewan. Pelanggan datang atau melakukan reservasi via telepon atau WhatsApp. Petugas mencatat identitas hewan, kebutuhan khusus, dan durasi penitipan. Kemudian pemeriksaan kesehatan dasar, cek mata, bulu, suhu, dan perilaku hewan. Yang kedua, penitipan dan perawatan harian. Penempatan hewan di kandang yang sesuai dengan ukuran dan kenyamanan. Yang kemudian memberikan makan 2-3 kali sehari sesuai jadwal dan kebutuhan hewan. Pembersihan kandang dan area sekitar dilakukan setiap hari. Aktivitas ringan seperti bermain atau jalan-jalan jika diinginkan pelanggan. Yang ketiga, perawatan tambahan, grooming, mandi, potong kuku, sisir bulu sesuai permintaan pelanggan, pemberian vitamin atau obat jika diperlukan, observasi terhadap kondisi kesehatan selama dititipkan. Yang keempat, pengembalian hewan. Saat penjemputan, petugas menjelaskan kondisi hewan dan layanan yang telah dilakukan. Kemudian, penyerahan laporan singkat jika ada gejala atau masalah kecil yang terpantau. Kemudian bagian selanjutnya yaitu target produksi, pelayanan per bulan. Karena berbasis jasa, target produksi diukur dari jumlah hewan yang dititipkan dan dilayani. Bulan ke-1 sampai ke-3, targetnya yaitu 80-90 hewan. Ini tahap awal promosi dan pengenalan. Kemudian bulan ke-4 dan ke-6, targetnya yaitu 100-110 hewan. Ini meningkat dengan pelanggan tetap. Bulan ke-7 sampai ke-12, targetnya 120-150 hewan. Ini menunjukkan target tetap dan ekspansi layanan. Selanjutnya, analisis pasar. Yang pertama, untuk mendapatkan pelanggan, Baby Pets memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi utama. Kami aktif membagikan konten di Instagram, Facebook, dan WhatsApp seperti foto dan video hewan yang sedang dititipkan, proses grooming, serta aktivitas harian menunjukkan bahwa hewan peliharaan dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang. Selain itu, kami juga menerapkan strategi promosi dari mulut ke mulut, yaitu mendorong pelanggan yang puas untuk merekomendasikan Baby Pets kepada teman dan keluarga. Juga bekerja sama dengan komunitas pencinta hewan di Pekanbaru seperti komunitas anjing dan kucing untuk memperluas jaringan dan mengenalkan layanan Baby Pets pada lebih banyak orang yang memiliki hewan peliharaan. Kemudian menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kami selalu menjaga komunikasi yang baik mulai dari saat pemesanan hingga penjemputan hewan. Kami rutin mengirimkan update harian berupa foto atau video kepada pemilik agar mereka merasa tenang dan tahu bahwa hewan mereka dirawat dengan baik. Selain itu juga kami mencatat referensi dan kebutuhan khusus setiap hewan seperti makanan favorit, jam tidur, atau karakter tertentu agar pelayanan bisa disesuaikan secara personal. Dengan pendekatan yang penuh perhatian ini, kami ingin setiap pelanggan merasa dihargai dan nyaman menitipkan hewannya secara rutin. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang terbaik adalah tugas kami. Baby Pets berkomitmen untuk merawat setiap hewan seperti merawat hewan sendiri, lingkungan kandang yang bersih, makanan yang sesuai, waktu bermain yang cukup, serta interaksi yang ramah menjadi standar utama kami dalam menjaga kenyamanan dan kesehatan hewan. Kami juga menyediakan layanan tambahan seperti antar jemput hewan, grooming ringan, serta pemeriksaan kondisi secara umum. Kemudian, analisis sumber daya manusia. Struktur tim terdiri dari beberapa peran utama, yaitu yang pertama, owner atau pemilik usaha. Sebagai pemilik usaha, saya sendiri berperan sebagai pengambilan keputusan utama. Tugas saya yaitu arah usaha dan mengelola strategi pemasaran, mengawasi operasional, pengatur harian dan kualitas pelayanan, mengelola keuangan secara umum, berhubungan dengan pemasok pakan, dokter hewan atau mitra kerja lainnya. Kemudian yang kedua, staff pet care, bertugas langsung merawat hewan peliharaan selama dititipkan. Tugas mereka yaitu memberikan makan dan minum sesuai jadwal, membersihkan kandang dan area bermain hewan, mengajak hewan bermain atau berjalan-jalan jika diminta pemiliknya. Yang ketiga, groomer. Jika pelanggan memilih layanan grooming, maka groomer bertanggung jawab untuk memandikan hewan, memotong kuku, dan nyisir bulu, menangani hewan dengan lembut dan sabar selama proses grooming, menjaga peralatan tetap bersih dan steril. Yang keempat, customer service atau bisa dirangkap oleh owner
atau karyawan sendiri, bertugas melayani pelanggan secara langsung atau melalui media sosial. Tugasnya menjawab pertanyaan dan menjelaskan layanan, menerima reservasi penitipan atau grooming, menjaga komunikasi dengan pelanggan agar tetap puas dan percaya. Kemudian yang terakhir, melakukan analisis keuangan. Yang pertama, dibutuhkan modal awal. Bisa dilihat modal awal saya yaitu 14.500 yang mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama proses usaha. Kandang, peralatan, rak, vitamin dan biaya promosi awal, dan aksesoris hewan semua termasuk. Kemudian biaya tetap yang mencakup sewa tempat per bulan, gaji karyawan per bulan, listrik dan air, biaya internet dan telepon, biaya penyusutan alat, itu semuanya jumlah 9.800.000 dalam 1 bulan. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel per bulan itu mencakup pembelian makanan hewan 5 juta, biaya sampo 700, biaya obat dan vitamin 500, pasir dan tisu 800, biaya pengiriman 300. Semua total biaya variabel itu 7.300.000 dalam sebulan. Penentuan HPP. Untuk mendapatkan HPP yang pertama itu mentotalkan biaya produksi tadi semuanya. Biaya tetap dan biaya variabel dijumlahkan menjadi 17.100.000 karena estimasi jumlah unit terjual saya itu 80 jasa yang terjual dalam sebulan. HPP per unitnya didapat total biaya produksi dibagi jumlah unit terjual yaitu 17.100.000 dibagi 80 jasa sama dengan Rp213.750. Kemudian menentukan break even point. BEP per unit yaitu didapat biaya tetap dibagi harga jual perlayanan dikurang biaya variabel pelayanan yaitu 9.100.000 dibagi 213.750 yaitu HPP tadi dikurang 91.250 sama dengan 9.100.000 dibagi 122.500. 91.250 itu didapat dari biaya variabel 7.300.000 dibagi 80 jasa sama dengan 91.250. Kemudian yang terakhir, membuat rencana laporan laba rugi. Bisa dilihat pendapatan jasa saya yaitu 20 juta itu didapat dari estimasi penjualan 250 dikali 80 hewan yang memakai jasa saya. Total bersihnya 20 juta dikurang dengan total beban operasi yaitu beban operasi yang mencakup biaya variabel dan biaya tetap itu mencapai 17.100.000. Jadi hasil pengurangannya yaitu laba bersih 2.900.000. Kesimpulannya, bisnis ini telah menunjukkan bahwa pelayanan penitipan hewan bukan hanya soal menjaga hewan sementara waktu, tetapi juga kepercayaan, kenyamanan emosional pemilik serta kesejahteraan hewan itu sendiri. Konsep inilah yang menjadi nilai jual utama bagi Baby Pets dibanding kompetitor lain yang mungkin hanya menyediakan tempat tanpa pelayanan yang personal dan profesional. Proyeksi keberlanjutan usaha dan ketahanan produk di pasar yaitu yang pertama didukung oleh pertumbuhan pasar, yang kedua kebutuhan jangka panjang bukan musiman, yang ketiga layanan fleksibel dan mudah disesuaikan, dan keempat peluang pengembangan usaha. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.